Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah majelis taklim apa nih Bu namanya? Pengawasan muslimah. Ya, ibu-ibu pengawasan muslimah Desa Pangen Jurut Tengah yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat serta karunia-Nya pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua dalam acara ini. Ibu-ibu majelis taklim pengawasan dari Desa Pangen Jurut Tengah yang berbahagia, patut bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketika kita berkumpul dalam sebuah acara majelis ilmu itu begitu banyak keutamanya. Di antaranya adalah hadis dari Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun mal'unun wa ma fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat apa-apa yang di dalamnya, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa ma wala, dan apa-apa dari perkara ketaatan yang ada padanya, wa alimun au muta'alimun, atau orang yang berilmu atau orang yang sedang belajar ilmu. Dan perlu diketahui ibu-ibu, ketika kita duduk di majelis ilmu, kita termasuk bagian dari yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bagian dunia ini, dari bagian yang terlaknat. Karena di dalam majelis ilmu kita tentunya berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat akan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam majelis ilmu kita juga melakukan amalan-amalan ketaatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, landasan utamanya adalah ilmu. Al-ilmu qablal qauli wal amal. Jadi ilmu itu lebih dahulukan daripada perkataan dan amalan. Di dalam majelis ilmu kita di sini menimba ilmu sebagai penuntut ilmu, di mana tadi disebutkan bahwasanya di antara yang dikecualikan dari bagian yang terlaknat di dunia ini adalah muta'allim, yaitu orang yang menuntut ilmu. Dan kita berharap semoga kita semua di sini adalah dari bagian-bagian yang dikecualikan dari perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'u lil mu'minin." Berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ad-dinu nasihah." Agama itu nasihat. Kemudian lebih rinci lagi, "Istausu bin nisa khairan." Berilah nasihat kepada para wanita, kepada kaum wanita dengan kebaikan. Berangkat dari hal tersebut,
insya Allah ibu-ibu pada pertemuan majelis ilmu di sore hari ini, materi kita adalah 5 wasiat dari Nabi SAW kepada kaum wanita. Apa saja nasihat dari Nabi SAW atau wasiat-wasiat Nabi SAW kepada kaum wanita ini? Sebenarnya banyak sekali Bu wasiat-wasiatnya. Tapi pada kesempatan hari ini saya hanya akan memilihkan 5 wasiat dari Rasul SAW. Yang pertama adalah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah atau dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mata'un, dunia itu perhiasan, wa khairul mata'id dunya al-mar'atu shalihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang soleh atau wanita yang solehah. Ya, dalam hadis disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kabar untuk kaum wanita bahwasanya sebaik-baik hal yang berharga di dunia ini dari jenis perhiasan adalah wanita. Karena perhiasan apapun itu akan musnah, tidak akan kekal. Berbeda dengan wanita solehah, dia akan tetap dan dia menjadi apa? Perhiasan terbaik. Dan dalam hadis dikabarkan bahwasanya di situ adalah himbauan, seruan bagi siapa saja yang mendengarnya akan segera tersentak dirinya. Oh, ternyata sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihah. Sehingga para kaum perempuan, para wanita bersegera untuk menjadi apa? Bagian dari wanita yang solihah. Lalu apa saja di antara sifat-sifat dari wanita yang solihah? Ya, yang pertama adalah di antara sifat dari wanita yang solihah, dia adalah iltizam bin manhajillah, yaitu konsisten dengan jalannya Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Ya, jadi seorang wanita jika ingin menjadi wanita yang solehah, dia harus komitmen dengan apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga syariatnya. Yaitu dalam bentuk apa? Dalam bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu apa itu takwa? Ya, sering kita mendengar ya, Bu, kata takwa. Sebenarnya apa sih kata takwa itu? Mungkin dari Ibu ada yang memahami hakikat takwa? Bisa tunjuk jari untuk menjawabnya, silakan. Apa itu takwa, Bu? Takwa. Kita sering, je. Jadi orang yang bertakwa itu selalu menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita sudah seperti itu belum, Bu? Berusaha, je. Sedang berusaha, je. Ya itu. Makna takwa seperti itu. Jadi menapaki jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang pertama. Dia harus betul-betul berusaha menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan sekuat tenaga untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah di antara sifatnya adalah menjauh dari tergelincirnya lisan, menjauh dari hal-hal yang membuat rusaknya lisan. Apa itu, Ibu? Jadi kita harus berusaha keras untuk betul-betul menjaga lisan kita. Dari apa? Dari mengatakan dari hal-hal yang buruk. Daripada apa? Dari keburukan saudara kita, keburukan teman kita. Ya, kita juga harus menjauh dari namanya
laknat kepada orang lain. Karena itu termasuk bagian perkataan yang buruk. Ya, ada orang yang tanpa sengaja misalkan menciprati kita dengan air di jalan dengan kendaraan. Kita dengan gampangnya melaknat. Ya. Biasanya dengan kata-kata yang buruk. Ya, entah itu kata-kata maaf setan lah atau kurang ajar. Ya, itu kan namanya melaknat. Ya, itu perkataan yang tidak baik dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindari hal seperti itu. Hindari juga dari perkataan-perkataan ghibah. Ya, ghibah kemarin sudah saya sampaikan. Ghibah adalah menyebutkan tentang sesuatu yang ada pada diri saudara kita, sedang saudara kita tidak menyukainya. Kita membicarakan aib-aibnya. Ngomongin dengan teman kita, ngomongin dengan saudara-saudara kita tentang keburukan orang lain. Ini juga tidak boleh. Kemudian kita juga harus menjauhi dari namanya apa? Namimah, adu domba. Ya, kemarin juga sudah saya sampaikan. Ya. Karena dalam hadis disebutkan bahwasanya tentang ciri-ciri orang yang beriman apa, Bu? Atau sempurnanya keimanan seseorang, yaitu dia berkata yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik. Auliyasmut, atau diam. Ya. Jadi begini, Bu. Kalau misalkan kita kok enggak bisa ngomong yang baik-baik, mending baiknya apa? Diam. Karena, Bu, kalau kita terus-terusan seperti itu, misalkan tidak membicarakan banyak yang baik, kita bisa binasa. Ya. Kemudian dari sifat yang ketiga, dari ciri wanita yang solehah adalah menjaga kehormatannya dan juga kesucian dirinya. Ya, dia harus menjaga kehormatannya dan juga kesucian dirinya. Dia berusaha keras untuk menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang haram, dari perkara-perkara yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia juga berusaha tentunya menjauhi dari tempat-tempat yang di situ banyak kemungkaran. Ya. Banyak, Ibu. Biasanya di situ terdapat misalkan hal-hal yang mengandung kesyirikan, naudzubillah, hal-hal yang mengandung kemungkaran, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Ya, atau tempat yang di situ banyak sekali foya-foya, kita juga jauhi. Karena di situ akan banyak sekali terjadi apa? Kemungkaran. Ya, maka di antara ciri dari wanita soleh betul-betul menjaga dirinya agar tidak mendekati tempat-tempat yang banyak mengandung keburukan. Ya, itu. Kemudian yang keempat adalah dia bersemangat untuk menutup dirinya dengan hijab syar'i. Ya. Menutup dirinya. Nah, untuk kaum muslimah, para wanita Islam, ya, sangat sekali diwajibkan untuk apa? Menutup tubuhnya, menutup auratnya. Ya. Bahkan kita diperintahkan ya untuk kaum wanita menjulurkan pakaiannya agar apa? Seluruh tubuhnya tertutup. Nah, ini perlu hati-hati. Jangan menggampangkan masalah ini. Meskipun misalkan hanya keluar rumah sebentar, kita kan tidak tahu apakah ada orang yang melihat atau tidak. Ya, Bu. Ya. Kadang mungkin sebagian kita agak menggampangkan. Jadi kalau pakai hijab hanya pas apa? Pergi ke pasar atau pergi ke masjid, pergi ke Indomaret atau menjemput anaknya, baru pakai kerudung dan pakaian yang lengkap, pakai jubahnya. Tapi giliran di rumah hanya nyapu misalkan ke depan rumah, halaman, malah ditanggalkan. Nah, ini juga kurang pas, ya, Bu. Monggo berusaha. Karena sama saja, ya. Nah, ketika kita keluar kemudian kok menampakkan bagian dari aurat kita, kalau ada orang yang melihat, berdosa. Ya. Kita menjadi sebab dosanya orang lain, kita pun dapat bagian. Nih, monggo diperhatikan untuk lebih hati-hati. Ya, itu karena itu di antara ciri dari wanita solehah. Ya, kemudian perkara yang kelima adalah ta'atuz zauj, yaitu menaati suami. Nah, ini penting. Jadi suami kita itu sangat apa? Sangat harus kita taati.
Karena suami kita itu apa? Surga dan nerakanya kita. Selama suami memerintahkan kita kepada perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang tidak mengandung maksiat kepada Allah, wajib kita mentaati. Nah, ini penting, ya. Lalu bagaimana kalau suami kita kok menyuruh kepada sesuatu yang bermaksiat? Boleh nggak, Bu? Kan katanya suruh wajib taat kepada suami, boleh nggak, Bu? Enggak, ya. Karena apa? Ya, dalam hadis disebutkan tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi Allah lebih didahulukan. Seperti itu. Jadi Allah lebih didahulukan. Tidak boleh. Ya, tapi pun ketika suami kita ya misalkan menyuruh kepada suatu hal yang mungkar, jangan langsung ditentang tiba-tiba. Nanti malah berantem kadang seperti itu. Mending menunggu waktu yang tepat untuk menasehati, untuk memberi tahu. Seperti itu. Jadi harus hikmah. Ya, karena bagaimanapun suami adalah pemimpin yang harus kita hormati, yang harus kita jaga kehormatannya. Seperti itu. Ya. Dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya arba'un minas sa'adah. Jadi 4 perkara yang termasuk dari kebahagiaan. Yang pertama disebut apa, Bu? Al-mar'atus sholihah. Ya itu. Jadi kalau laki-laki ini punya istri yang solehah itu udah bagian dari kebahagiaan. Jadi 4 perkara yang termasuk kebahagiaan adalah salah satunya apa? Al-mar'atus sholihah. Bayangkan, Bu. Ketika suami kita ridho kepada kita, senang kepada kita, Masya Allah, insya Allah kita akan terus mengalir pahalanya. Meskipun seolah kita tidak melakukan amalan ketaatan, tapi dari sisi lain kita membuat ridho suami kita, membuat senang karena kita menjadi wanita yang solihah. Wah, itu akan sangat-sangat berharga untuk kita, bekal kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah di antara sifat wanita solihah adalah hifdul asrar, menjaga rahasia. Rahasia siapa? Rahasia rumah, rahasia dapur. Jadi ini kadang maaf, sebagian kadang kaum wanita itu tergesa-gesa. Ketika ada permasalahan, curhat. Curhatnya kemana, Bu? Kalau zaman sekarang, medsos. Ya. Bukan 1 orang, 1-2 orang yang tahu. Akhirnya apa? Seluruh teman kita tahu kalau ada masalah dengan suami kita. Habis itu kita menulis hal-hal yang buruk tentang suami. Wah, ini bahaya. Ya, Bu. Bahaya sekali. Jadi ketika ada masalah, selesaikan saja dengan baik-baik. Jangan sampai karena satu permasalahan kemudian kita curhat dengan orang yang tidak tepat misalkan. Atau curhat, naudzubillah, ke medsos. Tulis macam-macam. Ya, tujuannya mungkin baik biar suami nanti melihat, tapi itu sama saja menyebarkan aib diri sendiri. Bukan hanya suami yang kena nanti akhirnya, siapa? Nah, para istri juga kena. Ya, karena tidak bisa menjaga rahasia keluarga. Seperti itu. Jadi, monggo diperhatikan. Lah terus bagaimana misalkan kita butuh unek-unek, masalahnya banyak sekali. Ya, biasanya masalah wanita itu lebih banyak, nggih. Betul nggih? Sudah ngurusi rumah, perabotan, ngurusi anak yang rewel. Waduh, kalau suami tiba-tiba pulang marah-marah juga tambah beban. Nah, bagaimana? Ya misalkan ada permasalahan, kemudian permasalahan itu tidak bisa diselesaikan berdua dengan baik-baik. Kalau mau mencari media wasilah untuk mendamaikan, cari orang yang tepat. Cari orang yang bisa betul-betul dipercaya. Ya, cari orang-orang yang betul bisa membantu. Jangan asal, jangan kita curhat mentang-mentang misalkan teman dekat kita melihatnya kok kayaknya bisa dipercaya, tapi belum tentu kita cerita banyak-banyak. Akhirnya apa? Teman kita misalkan cerita ke siapa-siapa. Nah ini kan malah efeknya buruk. Jadi keluarga kita yang kena. Nah ini monggo diperhatikan. Kalau mau mencari media untuk mendamaikan, untuk menyelesaikan permasalahan, cari orang yang tepat dan orang yang bisa menjaga rahasia. Itu. Kemudian di antara sifat perempuan yang solehah juga adalah tarku fudulil kalam, yaitu meninggalkan banyak omong. Wah ini, memang saya pernah mendengar perempuan itu harus diungkapkan apa-apa yang di hati katanya. Saya lupa, ya banyaknya
kosakata yang harus diucapkan dalam sehari itu. Karena kalau tidak muring-muring katanya. Wallahu alam, betul nggak Bu? Betul. Jadi harus ada tempat yang dia ajak ngomong. Seperti itu. Nggih. Tapi kadang kan suami kita enggak sabar nih. Ya, suami kadang enggak sabar untuk mendengarkan curhatan kita. Akhirnya enggak mau. Atau udahlah jangan banyak ngomong gitu biasanya seperti itu. Ya, akhirnya kita mungkin ngomong dengan teman kita, saudara kita, kemudian dengan perkataan yang banyak sekali dan tanpa henti. Dan ini juga perlu di sharing ya Bu, ketika ngomong, ketika berbicara, ketika bercakap-cakap perlu difilter. Jangan sampai apapun dibicarakan. Ya. Karena apa Bu? Karena kalau banyak omong itu lebih cenderung terjatuh ke dalam banyak kesalahan. Itu pasti. Ya. Biasanya seperti itu. Banyak terjatuh dalam kesalahan biasanya. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau tidak bisa membicarakan hal-hal yang baik, misalkan membicarakan tentang agama, pendidikan anak, mending dihindari. Kalau cuma ngomongnya ngalor ngidul, nggak jelas, terlebih ngomongin orang, waduh, hindari. Kalau ngomonginnya tentang pendidikan anak, curhat misalkan, anak saya tadi ada masalah seperti ini, gimana ya solusinya? Nah, itu baru tidak masalah, ya. Tapi kalau banyak omong, banyak berkisah dengan hal-hal yang tidak perlu hindari. Pokoknya berusaha untuk banyak mengatakan sesuatu yang bermanfaat, ya. Seperti itu. Itu diantara sifat wanita yang solehah. Kemudian sifat berikutnya adalah dia betul-betul berusaha berteman dan duduk dengan orang-orang yang soleh juga. Nah ini, penting. Karena apa Bu? Kalau ketika kita duduk dengan teman yang soleh, teman yang baik, itu kita akan tertular, terciprat biasanya. Karena kalau teman yang soleh biasanya yang bicarinya ya baik-baik, mengingatkan kita akan akhirat, mengingatkan kita akan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda kalau temannya buruk, bawaannya mesti ngomongin orang, ya, bawaannya memfitnah seperti itu, ngajak hal-hal yang buruk. Nah ini hindari. Kalau bisa nyari teman yang soleh, dan di sini alhamdulillah saya lihat ibu-ibu semuanya solihah, amin. Nah, monggo seperti itu, ya. Karena ya perumpamaan teman yang baik dan buruk itu seperti apa Bu? Seperti minyak wangi dan tukang pandai besi. Kalau teman yang baik itu kata Rasulullah seperti penjual minyak wangi. Ya, kalau kita deket-deket penjual minyak wangi gimana Bu? Wangi enggak Bu? Wangi, ya kan? Bisa jadi kita dikasih juga minyak wangi karena dekat dengan penjual minyak wangi. Iya, seperti itu. Bisa juga kita kadang meskipun nggak dikasih tadi bau wanginya sudah luar biasa. Iya, berbeda kalau kita berteman dengan tukang pandai besi. Wow, baunya nggak enak. Lawang bakarin besi. Iya. Kemudian bisa jadi kita kena uap panasnya. Lebih parahnya terbakar. Ya kalau deket-deket. Nah ini sama saja. Jadi perumpamaan teman yang baik dan buruk seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Monggo bisa memilih lebih enak mana. Seperti penjual minyak wangi nyari temennya yang tukang pandai besi. Kalau tukang pandai besi bahaya, bisa menyakiti kita soalnya. Itu sudah menjadi ketentuan itu pasti. Bisa dicoba, tapi jangan Bu, jangan dicoba mencari teman yang buruk. Kita bisa terpengaruh. Baik, kemudian diantara sifat wanita yang solehah adalah as-sabru inda syada'id. Jadi sabar ketika ujian menimpa. Ya, sudah dimaklumi bahwasanya dunia ini tempat apa Bu? Tempat ujian. Dan tidak ada hal kecuali dia akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap manusia pasti akan diuji. Itu sudah pasti. Ya, karena memang tempat kita tinggal ini, dunia ini adalah tempat ujian. Allah ingin tahu siapa yang benar-benar tulus, benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari kecintaan, ya, dari peribadatan dan lain sebagainya untuk menguji itu. Ya. Dan sabar ini memiliki keutamaan yang besar.
ya. Pahalanya tanpa batas, Bu. Ya, jadi jangan pernah mengeluh kalau kita dicoba. Kita sabar. Kita sholat kepada Allah. Ya. Bersabar dan sholat. Agar apa? Agar Allah membukakan jalan keluar. Ya, jadi ketika kita ada masalah, hendaknya kita curhatnya kepada siapa? Kepada Allah. Ketika ujian menimpa kita seberat apapun, kita berusaha agar apa? Mendekat lagi kepada Allah. Ya, karena itu akan apa? Menjadikan kita senantiasa dalam kebaikan, ya, kesabaran. Nah, ini kalau yang susah sabar biasanya masalah anak, ya, Bu. Nggih, apalagi yang punya anak kecil biasanya. Waduh, sering misuh-misuh biasanya. Nggih. Dulu mungkin, nggih, seperti itu. Nah, ini. Kemudian sifat terakhir, ya, di antara sifat dari wanita solihah adalah baiknya dalam mendidik anak-anaknya. Nah, ini penting, ya. Tentunya setiap orang menginginkan putra-putrinya menjadi anak yang soleh. Maka tidak mungkin kita mendapatkan anak yang solih dan solihah kecuali dengan apa? Pendidikan yang baik. Pendidikan di atas agama yang benar. Itu tidak mungkin. Iya. Jadi monggo untuk selalu berusaha bersemangat mendidik putra-putri di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, itu diantara sifat-sifat dari wanita yang solihah. Itu wasiat pertama. Banyak ya penjabarannya, Bu. Nah, kemudian kita masuk ke wasiat kedua. Apa wasiat kedua? Ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata atau bersabda, "Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahruha wa hafidhat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ta." Syi'ti, maaf. Ya. Jadi apabila seorang perempuan dia sholat 5 waktu, ya, kemudian dia puasa di bulan Ramadan, dia menjaga kemaluannya dan dia menaati suaminya, maka dikatakan padanya, masuklah surga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Coba, Bu, syaratnya mudah, Ji, untuk masuk surga dengan pintu yang mana saja kita inginkan. Bagi kaum perempuan, Ji, maaf saya menggunakan bahasa kita biar lebih enak, mudah. Nah, bagi kaum perempuan sangat mudah. Syaratnya apa? Sholat 5 waktu. Ji, ampun ditinggalkan itu. Karena sholat 5 waktu itu adalah amalan yang kelak pertama kali dihisab, ya. Jadi kelak di hari kiamat, amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Ya, kalau sholatnya baik, dia akan selamat dan beruntung. Tapi kalau sholatnya buruk, jelek, maka dia akan gagal dan rugi. Ya. Jadi kalau sholat harus susuk, ya, harus berusaha untuk khusyuk, tidak terburu-buru, tidak seperti burung atau ayam atau makanan. Jundi cepat, ya, hindari seperti itu. Meskipun dalam keadaan gugup, tetap harus tumak ninahnya. Ya, karena sholat itu penting sekali, ya. Seperti itu. Ya. Hati-hati. Ya, kemudian yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Ya, ini penting, ya. Insya Allah semuanya rajin puasa, ya, kecuali pas haid tidak boleh atau pas nifas. Ya, memang malah haram kalau puasa. Nah, pokoknya kalau keadaan suci harus apa? Puasa di bulan Ramadan. Itu. Kemudian yang ketiga, wa ata'at zaujaha, menaati suami. Nah, ini lagi-lagi menaati suami. Wong gampang itu, perempuan itu gampang sekali, Bu. Ya. Saking gampangnya perempuan, Masya Allah. Jadi tidak usah bikin rempong pokoknya, ya. Yang mudah-mudah saja. Taat suami, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dah masuk surga dari pintu yang mana saja yang disukai. Coba. Iya. Monggo.
Oh maaf, tadi saya ada yang kelewat. Yang sebelumnya adalah wahafidot farja, menjaga kemaluan. Nah, di sini ini yang dimaksud adalah menjaga kemaluan kepada orang lain. Kalau ke suaminya ya jangan, malah kita berdosa kalau seperti itu. Ya, jangan salah memahami hadis. Tadi kelewat sebelum taat kepada suami adalah apa? Menjaga kemaluan. Jadi di antara ya sebab kita dapat dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu mana saja yang kita sukai adalah apa? Menjaga kemaluan. Ya, kita harus benar-benar menjaga kesucian diri kita. Ya, bagi kaum perempuan tentunya seperti itu. Ya, jangan sampai berbuat keji seperti itu. Hanya untuk suami, pokoknya semuanya. Ya. Semuanya. Itu. Nah, itu yang kedua dari wasiat Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dari wasiat yang ketiga adalah Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan lewat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bersabda, ya, ketika itu beliau keluar untuk menjadi imam sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri. Ya, kemudian beliau melewati kaum perempuan, kaum wanita. Lalu beliau bersabda, "Ya ma'syaral nisa, tasaddaqna fa inni uritukunna aksar ahlinar." Ya, jadi beliau menyampaikan kepada kaum wanita ketika beliau selesai beliau saat sholat sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri mengatakan, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah karena sesungguhnya diperlihatkan kepadaku bahwasanya kebanyakan dari penghuni neraka adalah kaum wanita." Ya. Ngeri, Bu. Di sisi lain, Islam itu luar biasa, Bu. Islam itu sangat sekali menghargai namanya kaum wanita. Bahkan ada surat namanya surat apa, Bu? An-Nisa. Nah, coba, ada nggak surat namanya Ar-Rijal? Kaum laki-laki, tidak ada. Adanya An-Nisa. Nah, itu menunjukkan bahwasanya di dalam Islam perempuan itu begitu ditinggikan derajatnya. Ya. Dulu tidak dapat waris, Bu, perempuan itu. Tidak dapat. Bahkan kalau bangsa jahiliyah dulu, kalau dengar kok punya anak perempuan, menghitam wajahnya. Bahkan ada yang dikubur hidup-hidup. Ngeri kan, Bu? Itu. Saking seolah-olah tidak ada harganya kaum perempuan. Tapi ketika datang agama Islam ini, Masya Allah, Allah meninggikan derajatnya perempuan. Ya, perempuan ditinggikan dapat waris. Banyak hadis-hadis mengenai perempuan seperti itu. Loh, tapi kok tadi banyak sekali yang menghuni neraka katanya kaum perempuan. Nah ini, ya itu ada sebab, ya Bu, ada sebab. Sebabnya apa? Nah, itu kadang mengkufuri dari apa? Suaminya. Ya kadang suaminya itu mungkin sesekali melakukan hal yang tidak kita senangi. Terus kita mengatakan apa? Kamu itu ya nggak ada kebaikannya sama sekali. Nah, ini mengkufuri. Padahal bisa jadi suaminya itu lebih banyak memberikan kebaikan kepada istrinya itu. Ya, tapi ya, sekali saja suami itu apa? Tidak sesuai dengan keinginannya, langsung dikatakan seperti itu. Nah, itu namanya mengkufuri. Tidak boleh. Jadi, seperti itu. Nah, tapi ini ada hal yang dapat membentengi kita dari apa? Dari api neraka. Di antaranya apa? Bersedekah. Jadi bersedekah itu dapat menghindarkan diri kita dari apa? Api neraka. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan ittaqunar. Jauhilah oleh kalian neraka, jagalah diri kalian dari api neraka. Walau bisik minat tamar, walaupun dengan sepotong kurma. Ya. Maksudnya apa? Jadi meskipun kita berinfak dengan sepotong kurma, kalau kita ikhlas karena Allah, bisa menjadi apa? Wikoya, penjaga, menghalangi diri kita dari terjerumus api neraka. Ini luar biasanya, ya. Sodako, Masya Allah. Ibu-ibu insya Allah sudah paham ya tentang keutamaan sodako, banyak sekali. Ya. Bahkan sodako sendiri disebutkan Ibnu Qayyim itu dapat memberikan efek yang luar biasa, pengaruh yang luar biasa.
bisa menghalangi seseorang yang melakukan sedekah itu dari berbagai macam keburukan, meskipun hal itu dilakukan oleh orang kafir pun atau orang fasik. Jadi orang kafir misalkan bersedekah nih, itu menurut Ibnu Qayyim bisa dia terhindar dari di dunia ini tentunya ya. Kalau di neraka enggak. Ya, kalau mati dalam keadaan kafir enggak bisa. Di dunia, misalkan mau kena musibah kecelakaan atau apa gitu ya, itu bisa terhindarkan. Itu artinya apa? Sedekah itu luar biasa pengaruhnya. Bukan hanya untuk orang muslim, tapi di dunia. Kalau di akhirat enggak bisa. Ya, karena syarat dari masuk surga itu apa? La ilaha illallah. Harus mengucapkan kalimat syahadat. Kalau enggak bakal. Amalannya nanti sia-sia. Nah, ini harus dibedakan ya di situ. Jadi kalau di dunia bisa saja Allah menghindarkan suatu mara bahaya dari orang kafir karena sedekahnya. Tapi di akhirat tidak bisa menghalanginya dari apa? Api neraka. Ya, karena di antara syarat amalan itu apa? Sesuai dengan contoh Nabi. Ya, bagaimana contoh Nabi? Ya, harus mengikuti syariatnya Nabi. Seperti itu. Kedua, ikhlas. Ya, yang pertama ikhlas sebenarnya, yang kedua harus mengikuti contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, monggo perhatikan. Ya. Kemudian di antara nasihat atau maaf sebelumnya, di sini ada beberapa faedah tapi tidak akan Anda sebutkan. Ya. Kemudian yang ketiga, Bu, atau keempat? Wah, keempat. Nah, wasiat keempat dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafiru masirata yaumin illa ma'adhi mahram. Jadi tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia bersafar selama sejauh sehari kecuali dengan mahramnya. Ya. Jadi nggak boleh, Ibu, bersafar. Kalau safar menurut mazhab Imam Syafi'i ya, atau mazhab Syafi'iyah itu 85 km jaraknya. Baru dihitung safar. Kira-kira dari sini kemana, Bu? 85. Ke Semarang ada enggak? Ada, Ji. Ada. Nah, ini kalau mau ibu-ibu atau seluruh kaum perempuan, Ji, kalau mau berpergian dan jaraknya lebih dari 85 km, monggo, harus ditemuin mahramnya. Suaminya, bapaknya, anak laki-lakinya, ya. Pamannya. Anak perempuan kan bukan mahram, ya, Bu. Nggih. Nanti sama-sama perempuan. Nah, kan perempuan ini hadisnya. Seperti itu. Monggo. Karena apa? Ada larangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita safar tanpa mahram itu tidak boleh, tidak halal. Nah, ini perlu diperhatikan, nggih. Monggo. Kalau ke Jogja ada 85 km, mboten, Bu? Tidak ada. Tapi ada juga pendapat sesuai urf. Misalkan urfnya kalau ke Jogja itu dihitung safar. Nah, itu juga masuk perjalanan safar. Ya. Dan tinjuannya tadi kalau dalam hadis hanya sehari. Tapi ada di hadis lain hanya setengah hari pun dikatakan sama. Ya. Kalau memang memenuhi syarat safar perjalanan seperti itu. Ya. Kadang kan kalau pakai pesawat jarak dekat kan cepet ya, Bu. Nggak sampai sehari misalkan. Atau enggak sampai setengah hari. Tapi kalau jaraknya sudah memenuhi jarak safar, urufnya maka itu terhitung safar. Nah, ini harus monggo ngajak siapa? Mahramnya. Seperti itu. Biar kita termasuk menjadi bagian dari apa? Wanita-wanita yang taat kepada agama Islam, ya, taat dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Monggo, nggih, Bu-ibu. Terus mahram, mungkin ada yang masih bingung siapa saja mahram kita? Siapa, Bu? Coba sebutkan siapa saja yang menjadi mahram kita. Ya, bapak, suami, terus anak laki-laki, ya, anak laki-laki, cucu laki-laki, terus ya adik laki-laki, paman kita, terus kakek kita. Tapi kalau sudah putranya paman nanti enggak ya, Bu? Sudah enggak? Sepupu. Sudah bukan mahram kita. Meskipun ada hubungan saudara, tapi bukan mahram. Sudah jauh.
seperti itu. Atau suami bibi kita juga bukan. Nah, suami bibi kita juga bukan mahram. Seperti itu. Paham ya di sini? Nggih, monggo diperhatikan. Ngajak pokoknya kalau sudah hitungannya safar. Karena itu juga lebih menjaga nggih, Bu. Kan kadang kita tidak tahu dalam perjalanan adakah orang yang buruk pada kita atau tidak. Nah, kalau ada mahramnya kan kita bisa dilindungi. Seperti itu, dijaga betul-betul. Kalau ada hal-hal yang tidak mampu dilakukan perempuan, misalkan pakai kendaraan sendiri, mobil, coba bayangkan, Bu. Jalan pakai mobil sendiri perempuan menuju Semarang. Qadarullah dalam perjalanan mogok mobilnya. Pernah nggak kerepotan tuh? Nggih. Minta tolong siapa? Kan gitu. Nah, itu monggo. Karena memang Islam itu luar biasa nggih, Bu. Betul-betul menjaga sekali. Menjaga perempuan. Ini nikmat yang luar biasa yang patut bagi para perempuan itu syukuri. Ya, syukurnya dengan apa? Selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur itu juga ada tingkatannya atau ada bagiannya. Syukur itu terbagi menjadi 3, Bu. Ya. Pertama, syukur itu bisa dilakukan dengan hati. Ya, dengan hati, dengan apa, Bu? Meyakini bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari siapa? Allah. Iya, meyakini bahwasanya segala nikmat tersebut datangnya dari Allah. Itu cara bersyukur yang pertama. Cara bersyukur yang kedua adalah dengan lisan. Dengan lisan dengan apa? Memuji Allah. Alhamdulillah. Ya. Memuji Allah apapun nikmatnya. Hal yang sedikit dari nikmat itu pun harus kita syukuri. Bahkan ada petunjuk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya jangankan nikmat, ya jangankan nikmat. Kalau kita terkena sesuatu yang tidak kita sukai, musibah ataupun selainnya aja kita suruh memuji Allah dengan ucapan apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, puji syukur kehadirat Allah atas segala sesuatu, ya, atau segala keadaan. Itu. Kita kena musibah saja suruh bersyukur, memuji Allah. Ya. Terlebih nikmat. Seperti itu. Ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, Bu. Yang terakhir adalah di antara wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum wanita adalah dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, ya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyumam ra'atin istaqtarat famarat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun wa kullu ainin zaniyah." Jadi wanita mana saja yang dia memakai wewangian, parfum, ya, atau minyak wangi, kemudian dia keluar berjalan melewati sekelompok orang agar orang-orang tersebut mencium baunya, maka dia berzina. Nah, setiap mata berzina. Nah, dalam hadis disebutkan seperti itu. Maksudnya apa? Jadi ini mohon maaf, jadi ini bukan ucapan saya, tapi ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perempuan kalau keluar itu hindari dari apa? Memakai minyak wangi. Terlebih kalau memakai minyak wangi agar apa? Orang-orang mencium wanginya. Ini bahaya. Karena apa? Karena dinilai sebagai apa? Perbuatan zina. Maksudnya apa? Dosanya seperti dosa zina. Tadi kan disebutkan kullu ainin zaniyah, setiap mata melakukan zina. Seperti itu. Nah, ketika kita memakai minyak wangi, kemudian kita melewati sekelompok orang, laki-laki terutama. Kemudian orang-orang itu akan apa, Bu? Wangi ini, siapa itu? Seperti itu. Tergoda dia, penasaran. Kalau yang melihat 10 orang, hatinya yang penuh penyakit, muncul syahwat. Karena sebab itu dia bersahabat, toh. Ketika melihat kita, kemudian kita mengenakan minyak wangi, lalu muncul sahabat. Jadi kita menjadi apa? Sebab dari munculnya apa? Munculnya sahabat seseorang, munculnya keinginan untuk melihat. Ya. Sehingga apa? Sehingga meskipun kita tidak melakukan hal seperti itu niatnya mungkin, tapi kita bisa menjadi apa? Sebab. Dan sebab itu hukumnya sama dengan apa? Tujuan. Mungkin ada yang mengatakan, loh, salahnya sendiri melihat
atau salahnya sendiri mencium wanginya seperti itu. Nah, ini tidak boleh seperti itu, kurang benar. Ini perlu diluruskan. Karena apa? Karena seandainya dia tidak mau memakai minyak wangi, mungkin saja orang-orang tidak tertarik, tidak ada keinginan untuk melihatnya seperti itu. Dan wasilah, Bu, wasilah, kan kita akhirnya menjadi wasilah. Wasilah itu hukumnya seperti tujuan. Contoh, menutup aurat hukumnya apa, Bu? Wajib, ya, menutup aurat wajib. Di antara wasilahnya apa, Bu? Beli pakaian. Beli pakaian bisa jadi hukumnya apa? Wajib. Karena apa? Beli pakaian jadi wasilah kita apa? Untuk menutup aurat. Nah, seperti itu. Jadi, karena menutup aurat adalah wajib, maka membelinya jadi wajib. Asalnya apa? Asalnya mubah. Jual beli itu mubah hukumnya. Tapi ketika jual beli kita adalah pakaian yang dengannya digunakan untuk apa? Menutup aurat, beda lagi hukumnya. Bisa jadi apa? Wajib. Nah, seperti itu. Padahal jual belinya hanya apa? Wasilah. Membeli pakaiannya itu hanya wasilah. Seperti itu. Tujuan akhirnya apa? Menutup aurat. Ya, sama saja. Seperti itu. Ya, tadi yang memakai minyak wangi. Karena menjadi sebab. Akhirnya apa? Dihukumi sama. Ya, akhirnya mendapatkan dosa. Lah kalau yang mencium melihat itu banyak orang apa kita enggak berasa, kemudian apa? Tiba-tiba catatan keburukan kita banyak. Nah, seperti itu. Monggo perlu diperhatikan, nggih. Seperti itu. Nah, ini penting sekali, nggih, Bu. Nggih, mungkin karena sudah selesai ya dari 5 wasiat dan hampir jam 5. Mungkin saya cukupkan dulu untuk pertemuan pada kesempatan hari ini. Ada kurangnya tentunya anak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada hadiah. Oh, itu. Masya Allah. Ini Bu ada disiapkan hadiah untuk yang bisa menjawab atau yang bertanya. Ya, monggo. Kalau ada pertanyaan boleh, Bu, atau yang mau mendapat pertanyaan. Nah, monggo kalau yang mau bertanya dulu aja. Silakan. Nggih, monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan di sini baru ya. Rumah saya pertama tinggal di Gresik. Di Gresik, nggih. Terus ke sini itu kan biasanya bapaknya dari sana ke sini, dari sini ke Gresik bersama bertiga sama anak saya. Tapi kan pulang duluan. Nggih. Terus saya menyusul itu sama anak saya. Anaknya perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan. Itu gimana hukumnya? Nah, ini pada asalnya sebenarnya ada ulama yang lebih meringankan hal tersebut. Nah, ya. Tapi asalnya tidak boleh, Bu. Kalau saya meyakini tidak boleh. Kalau perempuan dengan perempuan, karena sama-sama perempuan, bukan mahram. Seperti itu dari hadis tadi. Oh, enggak punya anak lagi. Perempuan semua. Iya, nah, itu ada ilahnya itu dari sisi keamanan. Kalau memang dia yakin dari sisi keamanan, ya, keamanan misalkan dalam perjalanan dia pasti aman. Sekarang kan sudah canggih ya. Yeah. Jadi di jalan ya video call terus. Oh, yeah. Nanti ada apa-apa kemarin dari Semarang juga kan anak saya dari Semarang. Dari Semarang juga ngeban, gitu ya. Video call sama bapak. Pak ini lagi ngeban, deketan, dekat gitu ya udah nggak apa-apa. Yeah, nah itu ada ulama meringankan. Boleh, tidak apa-apa selama dia menduga bahwasanya dalam perjalanan itu aman. Ada temannya satu. Yeah. Ya, yang sudah dewasa misalkan perempuan yang kira-kira bisa menjadi teman yang baik dalam perjalanan, bisa dipercaya seperti itu. Kalau memang betul-betul tidak ada ya, Bu. Kalau ada ya harus berusaha, berusaha untuk dengan apa? Mahram. Jangan mencari-cari sesuatu, nggak ada gitu, jangan. Tapi harus berusaha yang pertama adalah untuk apa? Mencari mahram. Kalau memang uzur nggak mampu sama sekali ya sudah. Kalau memang yakin aman dalam perjalanan, nggak apa-apa, insyaallah taala. Itu ada ulama yang membolehkan juga. Seperti dalam kebaikan, misalkan haji umroh. Kadang kan sebagian itu kan safar. Iya. Lalu bagaimana nih perempuan-perempuan kalau tidak ada mahram kan gitu. Makanya ini kan permasalahan yang cukup panjang ya. Sementara kadang mungkin dananya terbatas. Akhirnya hanya bisa sendiri gitu ya, perempuan gitu. Seperti itu. Nah, itu makanya ada ulama yang memberi
keringanan dari sisi itu. Apabila dalam kebaikan, ketaatan, kemudian ada temannya yang dipercaya, bisa seperti itu. Tapi asalnya ya itu harus dengan mahram gitu. Kalau mampu duitnya banyak ya, udah ajak anaknya yang laki-laki, yuk berhaji bareng, atau suaminya kalau masih ada, seperti itu. Nggih, sam-sam. Enggak kalau ada lagi. Ada pertanyaan? Kalau enggak saya tanya ini. Siap nggih? Enggak, pertanyaannya tadi saya membawakan berapa wasiat, Bu? 5. Itu bukan terbatas nggih, tapi sebenarnya banyak sekali dari nasihat atau wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya pada kesempatan ini dibatasi 5 tok. Seperti itu. Ya, di antara wasiat yang pertama apa? Perempuan yang soleha, himbauan agar selalu berusaha menjadi apa, wanita yang soleha. Nah, sekarang saya bertanya, sebutkan 5 sifat di antara dari apa sifat-sifat wanita yang soleha. Silakan. Monggo ibunya. Ngapunten, dengan ibu siapa? Bu Budiro. Ya, monggo Bu Budiro. Apa Bu sifat-sifat dari wanita yang soleha? Mboten napa-napa. Tapi nanti dihafal nggih, Bu. Nggih, soalnya kan pengamalan. Nanti kalau nggak hafal, wah nanti ngamalinya gimana? Seperti itu. Konsisten untuk apa, Bu? Amin ya. Terus? Menjaga kehormatan. Keempat, mentaati suami. Kelima, menjaga keluarga. Masya Allah, menjaga anak, mendidik anak dengan baik. Masya Allah. Amalkan ya, Bu. Ya. Yang terutama taat kepada suami itu penting sekali, ya. Karena itu tiket kita, ya. Maksudnya tiket kaum wanita, ya, para istri agar apa? Dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Pertanyaan lagi. Ada Mas hadiahnya? Mas, ada. Baik. Pertanyaan berikutnya. Tadi disebutkan bahwasanya di antara perkara-perkara yang dapat membuat kita masuk surga dari pintu mana saja yang kita inginkan itu ada beberapa hal. Coba siapa yang mampu menyebutkan? Monggo ibu-ibu. Masih ingat, Bu? Monggo, Bu. Dengan ibu siapa? Ibu Rini. Monggo Bu Rini. Sholat 5 waktu. Wah, puasa di bulan Ramadan. Mentaati suami. Kesuciannya, ya, menjaga diri dari orang lain, gitu nggih. Nggih, Masya Allah. Nggih, bagus, Bu. Nah, itu amalkan ya, Bu. Nggih, monggo. Insyaallah mudah-mudahan dimudahkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi masih? Mas? Masih? Baik. Berapa lagi kira-kira pertanyaannya? 2 lagi, baik. Monggo Bu, di antara perkara-perkara yang dapat menjaga diri kita dari api neraka itu apa, Bu? Di antaranya sedekah. Ya, Bu, sedekah. Sedekah ini apakah dapat juga menghindarkan orang-orang kafir atau orang-orang non-Islam dari api neraka atau tidak? Coba. Siapa yang menjawab? Ibu siapa? Ya. Bu Budi. Bu Budi, monggo Bu Budi. Nah, bagaimana sedekah itu untuk orang-orang kafir? Pertama di dunia dulu, Bu. Di dunia bagaimana? Kemudian di akhirat gimana? Kalau di dunia bisa menjauhkan dari salah, tapi kalau di akhirat tidak bisa. Tidak bisa. Bagus. Karena apa, Bu? Karena kuncinya amal apa? Yang diterima
Harus apa? Syahadat dulu, Islam dulu, baru nanti di akhirat semua amalan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Bagus. Budi. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir. Nah, sekarang. Apa hukum perempuan memakai minyak wangi kemudian keluar rumah agar orang lain menciumnya? Nah, apa hukumnya? Monggo. Yang mau menjawab? Monggo, Bu. Haram, ya enggak boleh. Nah, hukumannya seperti apa, Bu? Atau dosanya seperti apa? Berzina. Berzina. Ya. Ngeri nggih, Bu. Ngeri nggih. Monggo diperhatikan. Pokoknya kalau mau pakai wewangian itu untuk suami saja. Suaminya seneng, ridho, kita dapat pahala banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nggih. Misalnya itu kan kita sholat pakai kan biasanya kalau sebelum di laundry itu loh misalnya Parfum.